harus kepada baskom bisa masuk perut. yang ada apa itu yang terkenal sekarang itu apa namanya? Terus jadi kayak jimat itu Pak. Nah, terus bedanya apa Rasul sama kita kalau dia masih kenal juga kayak gitu? Kalau beliau dijaga Pak. Kalau yang saya lihat itu yang terkenal tuh mungkin hanya fisiknya gitu, tapi hatinya nggak pernah terkenal sama sekali. Hatinya sampai lupa itu enggak gitu. Mungkin Oh iya, fisiknya, hanya fisiknya yang sakit. Seperti di waktu perang Uhud itu kan hanya kena fisiknya. Ada ini. Iya. Berarti Ya, ada dia ya masih dalam guna-guna kondisi itu sadar ada. gitu. Maksudnya dalam kondisi sadar gitu. Harus mau digunakan Apa? mau digunakan Mau digunain apa? Kalau diguna-guna itu kan mungkin kasarannya mungkin kan nggak tahu ya benar atau enggaknya itu kayak misalnya minta bantuan jin atau apa gitu ya. Kalau misalnya itu benar, kok si jin ini kok bisa sampai menyentuh Rasul? Poin saya itu loh Mas. Enggak, dalam pengertian Rasulullah tetap dijaga Mas. Tapi kan sampai sakit kan, katanya sampai sakit. Iya sakit gitu ya. Sakit. Tapi tadi itu nggak sampai, kalau kita kan mungkin kelas kita gitu, kalau kena guna-guna demam. iya. Yang jelas lupa ingatannya itu Pak, Jin biasanya masuk gitu ya. ya sampai Level kita gitu. masuk bicara macam-macam gitu. pasukan. Rasulullah nggak sampai begitu gitu. Setannya sendiri aja bisa menghadap Rasul katanya. Setan kan katanya pernah ketemu Rasul, iblis tuh ya. Iblis ya. Yang terus ngaku macam-macam itu ya, itu hadisnya soalnya kalau enggak saya enggak tahu. Tapi bahwa iblis pernah disuruh menghadap ke Rasul, suruh pokoknya apa yang ditanyakan Rasul jawablah gitulah. Enggak boleh bohong, enggak boleh bohong. Termasuk juga siapa orang kamu benci ya kamu kan gitu jawabnya. Nah sampai seperti itu kok terus kalau guna-guna itu kan bantuannya orang ini sendiri. Ya, jin itu. Nah ya, apa kalau tak betok ya, bisa gambar di depan mata dia aja bisa lihat lah atas izin Allah ya mungkin ya. Dan beliau kena ini pun atas izin Allah juga. Gitu. Tapi itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga manusia biasa. Iya sih hikmahnya itu ya. Biasa cuma bedanya dari wahyu. Nabi pernah cemburu gitu kan ya. Masuk ke Aisyah kan cemburu waktu Siti Aisyah. Siti Aisyahnya cemburu. Nabi cemburu. Tapi kemudian kan ditegur oleh Allah ya. Beberapa hari nggak mau ketemu Siti Aisyah gitu. Terus juga pernah mengharamkan madu gara-gara jengkel Nabi itu pernah juga. Gara-gara kan Nabi mengharamkan madu juga. Itu juga ini ya membuktikan bahwa guna-guna itu memang ada ya. Ada. Saya tuh suka melihat pernah, tapi ya tetangga saya itu sampai satu meninggalnya gitu semua. Saya ikutkan habis meninggal itu ada syukuran gitu, bukan syukuran, kayak tahlilan lah sebutnya ya. Artinya itu diliatin pas di perutnya keluar keramik. Saya lihat itu. Iya itu Pak. Nah itu tapi katanya bohong. Tapi itu benar fakta. Meninggal dan anak ibunya, bapaknya, anaknya semua dari 7 keluarga yang terakhir tinggal 1 atau 2. Keluarnya gimana? Dioperasi tuh? Enggak, di rumahnya, di tengah rumah, sama orang yang disebut orang pintar lah, entah dukun apalah namanya, perutnya diurut gitu. Iya, ditutupin kain putih. Kok di balik kain putihnya ada? Keluar gitu. Terus setelah meninggal itu? Enggak, sebelum meninggal. Maksudnya Terus ya membaik. Terus kena lagi. Itu ceritanya benar enggak? Dia kan buka warung makan. Majunya maju sekali. Orang IPTN ininya pengunjung terbanyaknya. Laris jadi tetangganya ada yang kalah bersaing bisnis lah. Yang guna-guna. Info yang tersebar ya. Sampai terjadi ibunya kena. Ibunya di belakangan si bapaknya. Anaknya salah satu adanya mahasiswa saya dulu, saya sempat ngajar dia. Masih muda, meninggal muda aneh-aneh lagi meninggalnya tuh. Ya, nggak lewat sakit banyak, nggak lewat usia. Jadi usia yang belum saatnya meninggal lah menurut saya gitu. Secara umum umur belasan tahun baru meninggal. Habis sama rumahnya mau dijual sekarang. Itu maksudnya kaitannya dengan tadi guna-guna itu. Nah itu tuh kata guna-guna ya, karena ada yang orang pintar mengeluarkan paku berkarat, potongan keramik dari perut nih. Ada yang dari leher. Ini kan ini percaya nggak percaya saya dapat ini gitu lah. Terus ada yang bilang itu bohong. Dia main sulap apalah terserah ya.
Nah, itu buktinya ada. Yang satu pihak bilang guna-guna itu tidak ada, bohong. Tapi dari cerita ini ternyata Rasul pun kena, berarti ada. Dan umumnya kalau zaman sekarang kalau orang kena gitu kan didatangkan ke orang pintar gitu. Ya orang yang bisa kan. Bahasa pintar tuh oke lah, misalnya orang yang Islamnya benar ya orang yang alim, lulus dan pintar ngaji, terus yang pakai apa itu yang ya gitu. Nah sekarang setingkat Rasul kan itu udah paling pintar-pintarnya orang Islam tau gitu loh. Terus Rasul mau ke siapa gitu loh, bayangan saya itu gitu kan. Ya iya. Jibril kawan Jibril. Malu kok sama Rasul. Zaman Abu Tapi Bakar kan- pernah diganggu jin, Mbak. Jadi waktu paceklik itu kan ada lumbung gudang makanan, itu para sahabat jagain. Tapi soal kalau ingat cuman sebenarnya kurang lebih seperti inilah. Digangguin jin tuh. Puji mungkin itu Ya, kemarin diceritain itu. dia digangguin jin terus lapor ke Abu Bakar bacaan aja Al-Quran gitu. Pas dibaca Al-Quran, jinnya lebih fasih baca Al-Qurannya. Ternyata jinnya Ustaz. Lebih fasih. Akhirnya sama Umar diusir. Jinnya pintar baca Quran. Bukannya yang itu Pak, terus disuruh baca ayat kursi itu. Ayat kursi ya. Ada yang mencuri. Kemarin saya ceritain saya Ahmad itu. Terus dikasih tahu Ya. rahasia. Ini memang ada tuh namanya. Dia malah memberitahu. Si jinnya itu lebih tahu. Surat apa? Ayat kursi. Ayat kursi ya. Lebih pintar. Nah, kalau tentang guna-guna pernah ada cerita dari Pak AM Fatwa dulu. Jadi si siapa? Ki Genap Pamungkas ya. Iya. Dukun. Di Joko Pamungkas. Yang orang Bogor, Ki Genap Pamungkas. Yang orang Bogor. Orang Bogor, dekat Depok lah. Joko Pamungkas. Jadi Ki Genap Pamungkas ini kan suka ngeluh, suka nyantet. Itu ditantangin tuh sama AM Fatwa. Kalau misalnya mau santet saya terbuka di sini katanya. Nggak berani. Kata ayah Fatwa, guna-guna itu ada. Tapi kalau kita yakin tidak akan mengena kita, dia tidak akan kena kepada kita. Nah ini Rasul kena gitu kan. Itu mah izin dari Allah. Ah. Untuk peringatan aja. Ya. Oke lanjutkan aja. Baik. Udah jam berapa nih? Udah 9 udah selesai ya. Oh iya, bakar udah selesai. 10 lagi berapa? Kita lagi ya. Bakar dulu. Oh. Baik. Nah, jadi kita rangkum saja Pak ya, biar agak lama. Jadi 2 tahun masa pemerintahan Abu Bakar ini adalah 2 tahun menstabilkan situasi setelah Rasulullah wafat, sekaligus mempersiapkan dakwah selanjutnya gitu ya. Karena sahabat ini adalah generasi pertama yang menerima tongkat estafet kelanjutan dakwah Islam setelah Rasulullah tidak ada. Gitu. Jadi kita akan melihat sebuah generasi di mana banyak orang-orang yang soleh, gitu ya, orang-orang yang cerdas. Sampai Allah itu memuji generasi ini sebagai khairul ummah, gitu. Kuntum khairul ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, gitu. Jadi ini adalah generasi yang bisa menjadi contoh gitu untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Di mana ada orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Gitu ya. Dan memang jumhur ulama itu sepakat bahwa manusia-manusia utama yang pernah hidup di muka bumi ini gitu ya,